warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari kelas Jusasi. Di sini saya akan membahas kembali bunke-bunke yang telah diajarkan pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026. Yaitu, langsung saja yang pertama ada 248, yaitu kalau, lalu isodes, dan kalau yosasodes. Langsung saja kita buka di buku praktis halaman 12. Nah, di sini minasang, kalau di sini maksudnya adalah partikel kalau, bisa to, bisa tara. Lalu selanjutnya isodes, yang artinya katanya sebaiknya. Contoh kalimatnya ada taberuto isodes. Nah, artinya dari belakang. Katanya sebaiknya atau juga bisa baiknya kalau akan makan. Nah, di sini ditandai minasang isodes. I-nya ini tetap, tidak ada perubahan. Nah, i di sini artinya adalah baik atau bagus. Gitu. Lalu yang kedua ada kalau lalu yosasodes, yang artinya sepertinya sebaiknya. Nah, di sini minasang bisa dilihat bahwa yosasodes, yosa ini dari perubahan i yang artinya bagus atau baik. Nah, kalau dirubah itu memakai kata yoi. Nah, yoi di sini i-nya itu biasanya dihilangkan, tapi di sini diganti dengan sa. Jadi yosasodes, yang artinya sepertinya sebaiknya. Kalau yang isodes itu katanya, kalau yang yosasodes sepertinya. Nah, contoh kalimatnya di sini ada taberuto yosasodes, yang artinya sepertinya sebaiknya kalau makan. Nah, lanjut ke bunke berikutnya, yaitu di sini ada mitai, yang artinya seperti atau menyerupai. Nah, kita bisa melihatnya di halaman 10, minasang, di buku praktis halaman 10. Ini dia. Di sini, mitai artinya seperti atau menyerupai. Nah, rumusnya itu adalah kata kerja bentuk futsuke, lalu kata sifat i, kata sifat na tidak hilang, lalu kata benda langsung ke mitai. Nah, seperti ini lebih rincinya. Lalu contohnya kita ambil dari kata kerja bentuk futsu, yaitu ta. Karewa mau neta mitai des, yang artinya di sini adalah dia sepertinya sudah tidur. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada juga perubahan na di belakang atau ni. Mitai na, mitai ni. Nah, ini adalah seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Ini bentuk dari ketika na bertemu dengan KB maka artinya yang, dan ni ketika bertemu dengan kata kerja maka artinya dengan. Nah, ini hukum ina. Seperti itu minasang. Ini pun sama. Ini juga sama seperti soni, sona, dan yoni.
yona itu sama. Lalu di sini ada contoh kalimatnya. Kanojo wa aidoru mitai ni utaimasu. Nah, di sini memakainya adalah partikel ni, lalu selanjutnya adalah kata kerja yang dilanjutkan dengan kata kerja. Nah, di sini artinya dia bernyanyi dengan menyerupai idol. Nah, ni di sini itu bisa diartikan dengan minasang. Lalu selanjutnya di sini ada rasi yang artinya sepertinya, layaknya, atau juga di sini bisa diartikan katanya, tapi di sini katanya itu ya pernah ada dugaan. Kita bisa lihat rumusnya, yaitu di sini ada kata kerja bentuk futsuke, lalu kata sifat i tidak hilang, kata sifat na-nya dihilangkan, lalu kata benda langsung ke rasi. Kita bisa melihat contohnya di sini. Ano restoran wa oishii rashi desu. Nah, restoran itu katanya enak. Nah, di kalimat ini itu bisa menjadi katanya itu karena tadi minasang pernah ada dugaan sebelumnya. Nah, dugaan di sini misal itu pernah mendengarnya atau mendapat informasi dari sosial media kah atau dari orang, seperti itu minasang. Dan rasi ini adalah di sini ada tanda plus yang artinya positif. Konotasi positif yang di situ artinya menduga dengan dugaan yang positif dan memuji orang lain. Itu minasang. Lalu kebalikannya dari rasi minasang, itu ada, kita bisa melihatnya, yaitu ini poi yang artinya agak-agak ke atau seperti. Nah, di sini minasang rumusnya itu masnya dihilangkan, kata kerja bentuk masnya dihilangkan, lalu langsung poi, kata sifat i dan na pun dihilangkan, minasang, lalu kb langsung saja ke poinya. Nah, di sini contohnya kono satsu wa yasupoi desu. Artinya kemeja ini agak-agak kemurahan. Nah, di sini itu ada poi ini konteksnya itu mengarah ke negatif, yang di situ ya menilai ke negatif. Begitu minasang. Nah, untuk poi ini juga itu kata kerjanya itu bisa bermakna juga kata sifat. Contohnya di sini. Nihon hitopoi. Agak-agak ke orang Jepang. Sumimasen minasang. Nihonjin
lanjut minasang, di sini ada bunke selanjutnya yaitu yodes. Yodes di sini artinya seperti atau sesuai. Kita lihat di sini yodes. Yodes ini rumusnya bentuk Futsuke, lalu ada i, kata sifat na yang tidak dihilangkan, lalu kata bendanya adalah no. Nah, contohnya kita bisa melihatnya di sini. Kono ryori wa oishii yo desu. Masakan ini sepertinya enak. Lalu selanjutnya bunke selanjutnya yaitu ada ninite imas. Kita bisa lihat di bawahnya tadi minasang. Di sini ninite imas itu yang artinya mirip atau serupa. Nah, ninite imas ini minasang sebetulnya ni-nya ini adalah partikel tujuan. Jadi bukan ke bunke-nya minasang. Ni-nya ini adalah partikel tujuan yang artinya kepada. Lalu nite imas ini dari kotoba nimas, lalu bentuk teimas. Begitu minasang. Nah, nimas ini artinya adalah menyerupai. Nah, jadi mirip atau serupa di sini adalah makna kajiannya minasang. Kita lihat contoh soalnya. Karewa chichi oya ni nite imas. Artinya dia menyerupai atau mirip pada ayahnya. Nah, sama minasang. Kalau mungkin di bahasa Indonesianya itu bisa berarti kan dia itu mirip dengan ayahnya, begitu minasang. Nah, lalu selanjutnya itu ada bunke dari hazu. Dari hazu minasang. Kita bisa lihat di Nah, di sini minasang di sini hazudes. Hazudes itu artinya seharusnya. Nah, rumusannya sama dengan yodes. Begitu minasang, rumusannya sama dengan yodes, yaitu futsuke i na no. Kata sifat i dan na tidak hilang, lalu kata benda menggunakan no. Begitu minasang. Di sini bisa lihat contohnya, yaitu ano egawa omoshiroi hazu desu. Film itu seharusnya menarik, begitu. Lalu minasang, di sini ada selanjutnya ada nai hazu desu. Nai hazu desu. Ini artinya seharusnya tidak. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini minasang. Mau benkyou shimashita kara testo wa muzukashiku nai hazu desu. Karena sudah belajar,
tesnya seharusnya tidak sulit gitu. Nah, selanjutnya itu ada hazuga arimasen atau hazuga nai. Ini artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin. Yang tadi itu nainya di depan, nai hazudes artinya seharusnya tidak. Kalau misalnya hazuga nai atau hazuga arimasen itu artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin. Nah, di sini minasang contohnya sonna koto wa hazuga arimasen. Hal seperti itu tidak seharusnya atau tidak mungkin terjadi. Nah, lalu di sini ada selanjutnya ada tokoro. Kita bisa melihatnya di sini minasang. Tokoro. Tokoro ini kalau arti biasa itu artinya tempat. Tokoro ini minasang arti biasanya itu adalah tempat. Nah, tapi tokoro juga bisa diartikan keadaan, bagian, sisi, atau pandangan. Nah, di sini tokoro ketika digabungkan dengan kata kerja jisoke, maka artinya baru, mau, akan. Nah, di sini contohnya ada sini contohnya bisa gohan o taberu tokoro desu. Artinya baru mau akan makan nasi. Begitu minasang. Atau juga bisa diganti yasumu tokoro desu. Artinya baru mau akan istirahat gitu. Nah, tapi di sini yang kedua itu ada teiru tokoro. Teiru tokoro ini artinya benar-benar sedang. Nah, ini ketika kata kerja dibentuk teiru, lalu kata sifat i dan na tidak dihilangkan, kata benda itu no, memakai partikel no, lalu tokoro. Nah, ini artinya benar-benar sedang atau juga sama dengan bunke KB kata benda cu. Ini bisa dilihat di sini minasang. Kita bisa lihat di sini minasang. Surat 371 yaitu kata benda cu yang di sini artinya sedang atau selama atau dalam. Nah, ini sama dengan teiru tokoro. Jadi contohnya di sini kita memakai kata kerja benkyo shiteiru tokoro, artinya berarti benar-benar sedang belajar. Nah, di sini itu kata kerja karena benkyo shimasu. Nah, lalu kalau misal memakai cu itu pakai kata benda. Nah, benkyonya saja itu kata benda minasang. Kita bisa pakai benkyochu, berarti artinya sedang belajar. Itu juga bisa minasang, artinya sama saja. Lalu yang ketiga di sini ada ta tokoro. Ta tokoro di sini artinya baru saja. Nah,
Maksudnya, situasi yang benar-benar baru saja selesai. Contohnya, Iie ni kaeta tokoro desu. Baru saja telah pulang ke rumah. Lalu di sini ada bakari minasang. Kita lihat tadi. Ini minasang. Bakari. Di sini bakari ketika memakai jisoke maka artinya tinggal titik-titik saja. Begitu minasang. Kita bisa lihat contohnya. Gohan o taberu bakari desu. Artinya tinggal makan nasi saja. Atau bisa diganti dengan kata lainnya. Nah, lalu di sini yang kedua pun ada te bakari. Te bakari ini adalah kata kerja yang dibentuk teiru. Lalu ada kata sifat i na yang tidak hilang, kata benda no. Sumimasen. I dan na tidak hilang, lalu kata bendanya langsung tempel ke bakari. Nah, di sini artinya melulu atau terus menerus. Nah, di sini pun sama. Itu sama konsepnya dengan cuman atau hanya, dake begitu minasang. Contohnya di sini ada mainichi sukudai o shite bakari desu. Oh ya, tidak ada shite bakari desu. Yang artinya setiap hari mengerjakan PR. Nah, di sini ada ya bisa mengerjakan PR terus menerus atau melulu gitu. Atau juga bisa kalau konsepnya dake itu bisa nanti artinya seperti setiap hari hanya mengerjakan PR begitu minasang. Lalu yang ketiga di sini ada tak bakari yang artinya baru saja. Nah, di sini punya jeda waktu setelahnya. Contohnya kita lihat kono kamera wa kata bakari desu. Kamera ini baru saja dibeli. Gitu minasang. Lalu note-nya di sini bakari, ri-nya ini bisa dihilangkan. Boleh dihilangkan, tapi untuk penggunaannya itu tidak boleh untuk yang ke atas seperti atasan, yang mempunyai jabatan atau orang tua, seperti itu tidak boleh minasang. Lalu selanjutnya itu ada noni minasang. Noni di sini kita bisa melihatnya di sini minasang. Noni artinya adalah padahal titik-titik tetapi. Nah, rumusnya adalah futsuke i na kata sifat i na masih tetap, kb na memakai na, lalu langsung noni. Nah, di sini kita bisa melihat kalimatnya takusang benkyou shita noni teshuto wa muzukashikatta desu. Nah, padahal sudah belajar banyak atau telah belajar banyak, tetapi
tesnya sulit. Tetapi tesnya sulit. Begitu minasan. Lalu selanjutnya di sini ada ru noni atau kata benda ni. Nah, di sini arti ni-nya ini adalah untuk. Untuk minasang. Jadi ini konsep ni-nya itu seperti kita bisa melihatnya di halaman 1 minasang. Di sini konsepnya seperti ini minasang. Untuk ni yang diartikan di, yang dimana kata kerja atau kata kerja yang dikata bendakan, yang biasanya dipakai dengan ni ikimas atau ni kimas, kimas ni sih ya, pokoknya seperti itu minasang. Yang ni-nya ini lalu setelahnya adalah kata kerja seperti ikimas, kimas, seperti itu. Kita bisa melihatnya di sini minasang, ada kono hasami wa kami o kiru noni sukaimasu. Artinya gunting ini digunakan untuk memotong kertas. Seperti itu. Lalu bunke selanjutnya yaitu ada ini minasang, kamu shiremaseng. Kamu shiremaseng kita bisa melihatnya di sini minasang. Nah, kamu shiremaseng di sini itu dipasangkan dengan tabung. Tabung yang artinya adalah kemungkinan. Nah, di sini tabung juga bisa sambungkan dengan ini minasang, desho atau daro. Daro ini kasarnya jangan dipakai ya minasang. Nah, di sini tabung kamu shiremaseng atau kamu shirenai, ya artinya kemungkinan. Nah, rumusnya futsuke, lalu kata sifat i masih ada, kata sifat na dihilangkan, na-nya dihilangkan, lalu kata benda langsung saja. Kita bisa melihatnya di sini minasang. Tabung astawa yugata kara ame ga furu kamoshirenai. Artinya mungkin besok atau bisa besok mungkin dari sore hujannya kemungkinan akan turun. Nah, lalu di sini selanjutnya ada bunke hoshi. Nah, di sini minasang tidak terlihat. Nah, di sini minasang hoshi. Hoshi itu sendiri memiliki arti ingin. Nah, ini kita bisa jelaskan. Hoshi itu jika dibarengkan dengan kata benda
maka partikelnya adalah ga dan artinya adalah ingin. Misalnya kurumaga hoshi, artinya ingin mobil. Begitu minasang. Nah, tapi hoshi juga bisa menjadi kata kerja minasang. Kata kerja ketika i-nya dihilangkan lalu ditambah garimas. Maka ini sudah menjadi kata kerja yang artinya saya rasa. Dan di sini partikelnya bukan lagi ga tapi o, seperti itu minasang. Dan ini biasanya keinginan dari pihak ketiga. Lalu ada juga bentuk tai, keinginan bentuk tai, yaitu partikelnya bisa o bisa ga. Kenapa bisa o atau ga? Karena tai ini ketika disatukan dengan kata kerja, contohnya kai tai, kai mas, dari kai mas, masnya dihilangkan lalu tai ditempelkan, berarti kai tai, ingin membeli. Nah, ini sendiri itu masih ada kata kerjanya minasang, jadi bisa memakai o dan bisa memakai ga juga karena tai ini sebetulnya sejatinya adalah kata sifat i, jadi bisa memakai o atau ga. Lalu tai juga bisa menjadi kata kerja minasang ketika i-nya dihilangkan dan ditambah garimas, maka sini sudah menjadi kata kerja. Dan partikelnya juga diganti o minasang. Nah, artinya sama, artinya saya rasa juga. Begitu. Dan terakhir seigo minasang, di sini ada kawarini. Kawarini minasang di sini artinya adalah sebagai gantinya. Nah, ini sebetulnya partikel minasang. Partikel ni tidak termasuk dalam bunkinya kawarini, yang artinya dengan. Nah, kawari ini artinya bisa sebagai gantinya atau pengganti. Yang rumusnya futsuke, kata kerja bentuk futsuke, lalu i, na, dan no, kata benda memakai no. Ina tetap tidak dihilangkan. Lalu langsung kawarini. Kita bisa melihatnya minasang, yaitu contohnya di sini. Kohi no kawarini ocha o nomimasu. Sebagai ganti atau penggantinya kopi, minum teh, gitu minasang. Nah, cukup sekian bunke pada hari ini. Semoga bermanfaat. Owarimashita, otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.